saya di channel YouTube Marsandi Luka. Perkenalkan, nama saya Marsandi Boroduka dengan NIM 2003040042. Semester 3 jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Nusa Cendana Kupang, Nusa Tenggara Timur. Di mana video kali ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas UTS dari mata kuliah Demokrasi dan HAM yang dibawa oleh Bapak Ahmad Syafruddin SIPMA. Di video kali ini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai teori lahirnya HAM, sejarah perkembangan HAM di dunia, sejarah perkembangan HAM di Indonesia, dan generasi HAM. Untuk itu saya langsung saja yang pertama, ada teori lahirnya HAM. Di kalangan para ahli hukum terdapat 3 teori utama yang menjelaskan tentang asal-muasal lahirnya pemikiran mengenai HAM. Yaitu yang pertama ada teori hukum kodrati. Teori hukum ini muncul pertama kali dalam filsafat Yunani kuno, disinggung di dalam Alkitab, dan selanjutnya dihidupkan kembali serta dikembangkan pada abad pertengahan oleh para filsuf Katolik seperti Albertus Agung dan Thomas Aquinas. Hukum kodrat merupakan suatu filosofi yang menyatakan bahwa hak-hak tertentu melekat sebagai konsekuensi dari kodrat manusia dan dapat dipahami secara universal melalui daya pikir dan atau akal manusia. Yang kedua ada teori hukum positivisme. Auguste Comte adalah tokoh dari aliran ini. Teori hukum positivisme dikenal juga sebagai teori hukum yang menganggap bahwa pemisahan antara hukum dan moral merupakan hal yang teramat penting. Yang ketiga ada teori hukum anti-utilitarian. Teori hukum anti-utilitarian ini sebagai teori sistematis pertama kali dipaparkan oleh Jeremy Bentham dan muridnya John Stuart Mill. Teori hukum anti-utilitarian ini menyatakan bahwa suatu tindakan yang patut adalah yang memaksimalkan penggunaan atau utility, biasanya didefinisikan sebagai memaksimalkan kebahagiaan dan mengurangi penderitaan. Kita masuk yang kedua di sejarah perkembangan HAM di dunia. Sejarah HAM di dunia berawal dari dunia barat atau Eropa. Seorang filsuf Inggris pada abad ke-17, John Locke, merumuskan adanya hak alamiah atau natural rights yang melekat pada setiap diri manusia, yaitu hak atas hidup, hak atas kebebasan, dan hak milik. Pada waktu itu, hak masih sangat terbatas pada bidang sipil, pribadi, dan politik. Sejarah perkembangan hak asasi manusia ditandai adanya 3 peristiwa penting di dunia barat, yaitu yang pertama ada Magna Carta. Magna Carta adalah perjanjian antara Raja John Inggris dan para bangsawan. Isinya adalah raja memberi jaminan beberapa hak kepada para bangsawan beserta keturunannya, seperti hak untuk tidak dipenjarakan tanpa adanya pemeriksaan pengadilan. Yang kedua ada Revolusi Amerika, yaitu perang kemerdekaan rakyat Amerika Serikat melawan penjajahan Inggris. Revolusi ini menghasilkan Declaration of Independence atau deklarasi kemerdekaan. Dan Amerika Serikat menjadi negara merdeka tanggal 4 Juli tahun 1776. Yang ketiga ada Revolusi Prancis, yaitu pemberontakan rakyat Prancis kepada rajanya sendiri, Louis, yang lelah menindak sewenang-wenang dan absolut. Revolusi Prancis menghasilkan pernyataan hak-hak asasi manusia dan warga negara. Pernyataan ini memuat 3 hal, yaitu yang pertama hak atas kebebasan atau liberty, yang kedua ada kesamaan equality, dan ketiga ada persaudaraan fraternity. Kita masuk yang ketiga di sejarah perkembangan HAM di Indonesia. Sejarah perkembangan HAM di negara kita ini atau di Indonesia melalui 4 masa, yaitu masa sebelum kemerdekaan. Yang pertama, masa sebelum kemerdekaan,
Raden Ajeng Kartini dan organisasi Budi Utomo yang mengungkapkan pemikiran HAM melalui surat-surat yang ditulisnya. Syarikat Islam yang memperjuangkan kebebasan dalam menentukan nasib sendiri dan menghilangkan diskriminasi sosial, rasial, diskriminasi sosial. Yang kedua ada masa Orde Lama. Di masa ini HAM di Indonesia mengalami naik turun. Di periode ini HAM berkutat dengan masalah kemerdekaan, mengumumkan pendapat, dan berpolitik. Banyaknya partai-partai yang muncul, kebebasan pers dan pemilu berjalan secara demokratis. Namun, di akhir periode ini, banyak sekali terjadi kemunduran dan pembatasan-pembatasan hak yang ada. Yang ketiga ada masa Orde Baru. Di masa ini terjadi kasus-kasus pelanggaran HAM, pembatasan pers dan mengungkapkan pendapat, terjadinya pelanggaran HAM yang sering ditemukan. Tahun 1993 dibentuk Komnas HAM. Yang berikut ada masa reformasi. Di masa ini adanya kemajuan HAM, dan lahirnya peraturan-peraturan baru mengenai HAM, yaitu Undang-Undang Dasar tahun 1945 hasil amandemen. Yang berikut ada TAP MPR nomor 17 angka Romawi MPR 1998 tentang hak asasi manusia. Yang berikut ada Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang HAM. Yang berikut Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM. Kita masuk yang terakhir di generasi HAM. Kategori hak asasi manusia menjadi 3 generasi pertama. Pertama kali dicetuskan pada tahun 1979 oleh seorang ahli hukum Ceko Prancis yang bernama Karel Vasak. Ia sudah menggunakan istilah ini paling tidak sejak November tahun 1977. Yang pertama, hak asasi manusia generasi pertama pada dasarnya berurusan dengan kebebasan dan kehidupan politik. Dalam kata lain, hak ini merupakan hak sipil dan politik. Yang berikut, hak asasi manusia generasi kedua. Pada dasarnya, hak ekonomi, sosial, dan budaya. Dan hak-hak ini disebut generasi kedua. Karena hak ini dikatakan muncul pada abad ke-19 sebagai tanggapan terhadap kemiskinan dan eksploitasi yang dipicu oleh revolusi industri. Yang berikut, hak asasi manusia generasi ketiga adalah hak yang muncul pada paruh kedua abad ke-20 dan dikemukakan dalam dokumen-dokumen yang tergolong sebagai soft law dalam hukum internasional seperti Deklarasi Stockholm tahun 1972 dan Deklarasi Rio tahun 1992. Demikian penjelasan saya mengenai HAM. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Salam Jipol.